Belakangan ini, fenomena publik figur yang suka pamer harta ramai diperbincangkan masyarakat. Fenomena pamer harta oleh beberapa kalangan ini bisa disebut dengan istilah flexing. Orang yang suka pamer harta berlebihan ini kemudian juga disebut dengan crazy rich. Mereka mempertontonkan hartanya baik berupa uang, mobil mewah, rumah mewah, ataupun saldo ATM. Ajang pamer itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang ke orang lainnya, tapi juga ke masyarakat luas dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, hingga YouTube. Secara harfiah, flexing dalam bahasa Inggris berarti pamer. Menurut Cambridge Dictionary, flexing adalah menunjukkan sesuatu kepemilikan atau pencapaian dengan cara yang dianggap orang lain tidak menyenangkan. Flexing atau pamer biasanya dilakukan untuk mencapai beragam tujuan, di antaranya menunjukkan status dan posisi sosial, menciptakan kesan bagi orang lain, dan menunjukkan kemampuan. Lantas bagaimana pandangan Islam terkait flexing ini? Jika ditinjau dari segi agama, flexing bisa disebut tindakan memamerkan harta dan itu merupakan suatu bagian dari kesombongan. Dilansir laman Dimas Islam Kemenak, pamer adalah bagian dari kesombongan, berbangga diri serta sikap riya ingin dipuji oleh manusia lain. Dalam Islam perilaku flexing amat terlarang, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat tersebut merupakan nasihat Luqman yang berkaitan dengan akhlak dan sopan santun berinteraksi dengan sesama manusia. Luqman menasihati anaknya atau siapapun yang ada di muka bumi, agar tidak melakukan penghinaan dan kesombongan. Sebaliknya, dianjurkan agar selalu menampakkan wajah yang berseri dan rendah hati kepada siapa saja. Keberadaan media sosial dewasa ini memudahkan kita untuk saling berinteraksi, bertukar kabar dan menyebarkan informasi. Bermedia sosial hukum asalnya adalah boleh, apalagi media sosial juga membawa banyak manfaat dalam berbagai kegiatan keseharian. Harus diakui juga kalau media sosial menghadirkan kemudaratan, dampak buruk. Dampak negatif itu antara lain tersebarnya berita bohong, saling mencaci dan menghujat serta memperlebar jurang perseteruan. Beberapa hal negatif di atas merupakan dampak negatif yang jelas dan mudah dideteksi. Selain itu ada dampak negatif yang samar-samar, dikatakan samar-samar karena pelakunya sering tidak sadar yaitu riya, pamer. Meskipun samar dosanya sangatlah besar karena pamer dikategorikan sebagai perbuatan syirik kecil sebagaimana hadis Nabi berikut. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asgar, syirik terkecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik terkecil itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu riya, atau pamer. Hadis riwayat Ahmad, pamer di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara melalui foto atau video. Tindakan tersebut bisa berupa memamerkan barang mewah misalnya perhiasan, rumah, kendaraan dan barang-barang elektronik. Tujuan pamer pun sangatlah bermacam-macam, umpamanya agar dianggap hebat dan memiliki kedudukan lebih sehingga dihormati. Harus dipahami kalau tujuan bermedia sosial adalah terhubung dengan banyak orang bukanlah untuk pamer. Media sosial diciptakan dalam rangka menghadirkan interaksi positif dalam komunitas sosial masyarakat. Maka sangatlah merugi jika hanya menggunakan media sosial hanya untuk pamer semata. Beratnya hukum tindakan pamer ini juga dari akibat tindakan tersebut. Ibadah yang diwajibkan saja jika dilakukan dengan tujuan pamer maka semerta-merta pahalanya hilang atau tidak bernilai. Dalam kitab Tuhfatul Habib, ala Syarhil Iqna, dijelaskan sebagai berikut. Ucapan Syekh Hatib dari perkara duniawi, maksudnya selain pamer. Adapun pamer maka dapat menghilangkan pahala secara mutlak, berdasarkan firman Allah dalam hadits qudsi, aku yang paling tidak butuh disekutukan. Barang siapa yang beramal, ia menyekutukan selainku di dalamnya, maka aku terbebas darinya. Ia menjadi milik perkara yang ia jadikan sekutu. Sedangkan yang dikehendaki dengan tujuan duniawi adalah niat menyegarkan, niat membersihkan badan dan sejenisnya bukan niat pamer.
Berdasarkan uraian di atas, pamer merupakan perbuatan tercela dan menuntun pada perbuatan sia-sia. Alangkah baiknya kita menghindari tindakan yang demikian dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Semuanya dalam pandangan Allah adalah sama, dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Sehingga dengan demikian, maka tidak wajar jika seseorang menyombongkan diri dan merasa lebih dari yang lain. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah bersabda bahwa Allah mengancam akan menghinakan dan menghilangkan pahala bagi para pelaku flexing. Ketika hari kiamat telah tiba, maka akan ada suara memanggil, di manakah orang yang suka pamer? Di manakah orang yang ikhlas? Berdirilah kalian semua, tunjukkan amal perbuatan kalian, dan ambillah pahala-pahala kalian dari Tuhan kalian semua.